adalah suatu judul. Pembuktian bahwa orang-orang yang terlalu sering bertanya hidupnya datar. Nah, ini pun dikecualikan seorang murid tanya kepada guru. Yang tidak boleh terlalu banyak tanya itu Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah tanda tanya yang nomor 22. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini. Kita akan membacakan secara pelan-pelan ya, sekaligus untuk apa yang dimaksud tanda tanya di sini, atau video tanda tanya kok judulnya seperti itu. Yaitu yang kita lanjutkan yang berjudul tidak boleh. Kita tidak boleh ceroboh di dalam bertindak. Ini sudah jelas. Maka harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Bermula dari sembarangan maka akan musnah semua harapan. Pertanyaannya adalah, di saat ini di posisi bagaimana sobat? Nah, ini posisi Anda yang bagaimana? Harus kitalah berhati-hati. Perlu mempunyai kesadaran penuh kalau ingin menjauhi larangan agama dan pemerintah demi kebaikanmu. Seperti kita bertapa akan menekan hawa nafsu birahi kita ya, kalau kita bertapanya untuk menekan hawa nafsu. Keteledoran itulah menimbulkan di hati kita merontak tidak mau dan tak boleh dibiarkan lama. Lawan dengan keimanan di dalam hati, ini penting. Maka kita tetap waspada di kehidupan fana ini. Pastikan Anda tidak boleh main-main di masalah yang cukup serius ini. Jangan kita menertawakan dalam suatu tindakan ataupun permasalahan yang serius. Untuk judul yang kedua adalah bukan lagi tipu-tipu. Kalau Anda berniat menipu, percayakan nanti akan tertipu. Itu bukan berarti balasan, namun hukum karma tetap berlaku pada kita. Tak bisa dipungkiri lagi sahabat, kalau misalnya ada orang menipu, nanti suatu saat akan ditipu balik begitu. Menipu dan ditipu itu sama-sama tidak menjadi perbuatan baik. Maksudnya penipu, menipu, dan yang ditipu ya nggak salah. Kalau ditipu memang karena tidak tahu merasa dirugikan. Betapa pilunya sobat, karena maraknya sekarang itu adalah penipuan dari SMS, dari FB, Instagram, ataupun Telegram. Penipu adalah termasuk ketawa di atas penderitaan orang lain. Pertanyaannya, hingga sampai kapan kau lakukan dan bisa berhenti menipu? Coba pikirkan lagi. Bukan penulis ini sok suci dan hanya bisa ngomong doang, tapi niat hati untuk saling bisa mengingatkan begitu saja sobat. Hati-hati, sekarang modus penipuan itu banyak. Makanya kita harus cross check dalam nomor-nomor yang memanggil kita dalam aplikasi Get Kontak begitu. Untuk judul yang ketiga adalah mengasah otak. Dengan berpikir lebih keras di saat diberi tugas dan mengingat-ingat pelajaran tersebut. Dalam hidup ini perlu kita mengasah otak dan selalu ingat. Darah yang mengalir dalam badan kita memberikan semangat lebih. Tidak perlu juga memaksakan dengan kemampuanmu seharusnya. Jika merasa berat, maka perlu otak Anda memikir dengan jelas. Nah ini, jangan kita memaksakan. Itulah pertanyaan. Itulah sebuah pertanyaan atau sebuah tanda tanya. Setiap mencari ide, maka otak ikut bekerja dan hati mendukung. Tinggal jiwanya melaksanakannya.
separuh dari kesemangatan Anda di dalam hati dan pikiran, kemudian jiwa dan raga menyatu untuk melaksanakan. Begitulah umumnya pada diri kita, tidak perlu kita menjadi pengecut. Nah ini mengasah otak itu penting, kita berpikir logika gitu. Untuk judul yang keempat adalah dapat dirasai. Dapat kita rasai bersama di saat berhasil dan mampu pada suatu ketika. Ingat perjuangan dan pengorbanan itu. Sekarang tiba waktunya untuk merasai semuanya dan patutlah memperhatikan setiap bertindak itu akan tahu hasilnya setelah selesai. Ini sudah jelas. Dan ketahuan manakah yang belum sempurna dan baik. Apapun dapat rasai hasilmu sendiri. Kalau masalah gagal itu jangan bingung dan risau. Saat itu pun Anda perlu diperjuangkan kembali agar bagus. Menarik perhatian khusus di saat Anda berhasil, orang lain ikut menikmatinya. Tiada salah kalau itu benar-benar ikhlas. Ya ini sangat jarang sekali orang yang berhasil, orang lain merasakan kebahagiaan, itu sangat jarang. Untuk judul yang kelima adalah untuk apa lagi. Jika sudah memiliki suatu barang, ingin sekali memiliki barang lagi di atasnya, contoh Android. Semua orang ingin memiliki yang lebih unggul kecuali mereka yang tidak mampu. Untuk apalagi banyak-banyak barang, nah alasanmu tentu juga banyak. Untuk inilah itulah, oke, fun, itu pun sudah menjadi hak pribadimu. Tak ingin diri ini ikut campur dan over kepo. Mungkin seharusnya Anda memiliki yang lebih unggul dibanding sebelumnya, toh mampu membeli. Sepenuh hatimu sudah menjadi angan-angan di dirimu, tak mampu orang lain bisa mencegahnya. Jalan hidupmu itu ada dalangnya, sobat. Ini adalah hidup, dalangnya ya tetap Tuhan Yang Maha Esa, begitulah. Untuk judul yang keenam adalah jangan banyak tanya. Ini sebuah pertanyaan tapi judulnya jangan banyak tanya. Bertanya boleh saja asalkan tidak terlalu banyak-banyak, takutnya yang menjawab menjadi sewot dan marah-marah kepada Anda. Kalau sekedarnya itu wajar ya. Jangan banyak tanya itu adalah suatu judul pembuktian bahwa orang-orang yang terlalu sering bertanya hidupnya datar. Nah, ini pun dikecualikan seorang murid tanya kepada guru. Yang tidak boleh terlalu banyak tanya itu pada teman dan juga tetangga. Ingin tahu hidupnya orang ini. Memang tiada salahnya untuk bertanya dan itu ada aturan tanya. 1 ataupun 2 kali tak masalah. Yang bikin jengkel dan kesel, satu hal itu ditanyakan hingga 10 dan 8 kali. Itu yang membuat hati risih dan perasaan tidak enak. Ya banyak tanya itu kan risih. Sudah. Untuk judul yang ketujuh adalah dengarkan saja. Ini dengarkan saja. Apapun yang nanti diriku ucap, mohon dengarkan dengan seksama. Mari kita mulai dari pertanyaan dari lubuk hati. Misalnya Anda bertanya tentang ketidakadilan manusia dengan manusia. Ya ini, dia tuh seperti ini, dia kok seperti ini, yang disalahkan malah Tuhan. Itu salah. Oke, boleh tanya seperti itu. Sekarang kita lihat sudut pandang dari mana ketidakadilan tersebut. Ambil contoh satu saja, posisi orang bos dan karyawan. Ini bukan tidak adil, ini adil. Adanya bos, adanya karyawan. Misalnya bosnya selalu pilih kasih pada karyawan satu dan lainnya. Ini terkecuali juga. Contoh dengarkan dulu. Masih berlanjut, seorang bos tentu bisa menilai dari kerjaan si karyawan tersebut. Wajar dong kalau beda yang satu dengan yang lain, kalau disiplin dan juga rapi, dan satunya ngawur. Ini suatu perbedaan begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang nomor 23 nanti adalah beruntung. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi yang nomor selanjutnya dari saya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.